Halo Sobat Pemasyarakatan, selamat datang di podcast Lasar CPNS. Senang sekali saya, Nadia, sebagai moderator di sini bisa menemani teman-teman semua dalam diskusi yang pastinya menarik dan relevan dengan dunia pemasyarakatan. Hari ini kita akan bahas tema yang sering menjadi perhatian masyarakat, yaitu isu-isu di lingkungan pemasyarakatan dan penerapan nilai berakhlak. Seperti kita tahu sendiri bahwa pemasyarakatan memiliki tantangan yang cukup kompleks, mulai dari isu overkapasitas, peredaran handphone, pungutan liar, keamanan dan ketertiban, hingga pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan. Nah, gimana sih sebenarnya nilai-nilai berakhlak dapat jadi solusi dalam menghadapi berbagai isu tersebut? Sudah hadir bersama kita 4 narasumber hebat nih. Ada Pak Ketut, Pak Nanda, Pak Sandi, dan Pak Luki. Halo semuanya narasumbernya. Halo. Halo, Bu Nadia. Halo Bu. Halo Bu. Halo. Nah, kita mulai dari Pak Ketut dulu ya. Kalau bicara tentang masyarakatan, menurut Pak Ketut, isu apa sih yang paling sering menjadi perhatian masyarakat? Baik, terima kasih Bu Nadia atas kesempatannya. Kalau menurut saya, yang paling sering muncul di media sosial itu Bu, yang pasti soal keamanan, peredaran handphone, dan pungutan liar Bu. Nah, ketika ada satu kasus yang viral, masyarakat itu seringkali langsung menilai seluruh lembaga pemasyarakatan atau rutan itu sama seperti itu Bu. Padahal sebenarnya banyak petugas yang bekerja keras menjaga integritas dan keamanan setiap hari. Berarti tantangannya bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menjaga Tetapi juga menjaga kepercayaan publik ya, Pak. publik ya, Pak. Betul, betul sekali, Bu. Karena kepercayaan masyarakat itu sangat penting bagi kami, Bu. Nah, Nah, sekarang kita dengar sekarang kita dengar pendapat Pak Nanda nih. Pak Nanda Gimana, nih. Pak? Gimana, Pak? Saya setuju dengan Pak Ketut, tapi saya ingin menambahkan bahwa salah satu tantangan terbesar saat ini adalah overkapasitas. Bayangkan kalau jumlah penghuni jauh lebih banyak daripada kapasitas yang tersedia. Tentu pelayanan, pembinaan, dan pengawasan menjadi lebih sulit. Kadang masyarakat hanya melihat hasil akhirnya tanpa mengetahui tantangan yang dihadapi petugas di lapangan. Nah, saya sedikit menanggapi ya. Memang overkapasitas menjadi tantangan besar, tetapi menurut saya itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Justru disitulah nilai berakhlak diuji. Ya, saya setuju. Maksud saya bukan menjadikan overkapasitas sebagai alasan, tetapi sebagai kondisi yang perlu dipahami bersama agar solusi yang dibuat lebih tepat. Wah, diskusinya mulai menarik nih. Ada sudut pandang yang beda, tapi saling melengkapi. Nah, kita masuk ke nilai berakhlak. Pak Sandi, gimana menurut Bapak nilai berakhlak apa yang paling penting dalam menghadapi isu-isu di masyarakat? Kalau saya memilih nilai akuntabel, karena akuntabilitas adalah fondasi utama. Ketika petugas bekerja secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai aturan, maka peluang terjadinya pelanggaran bisa diminimalkan. Misalnya, dalam pelayanan kunjungan, semua prosedur harus jelas dan tidak boleh ada biaya di luar ketentuan. Kalau semuanya transparan, masyarakat juga akan lebih percaya. Menarik sekali. Pak Luki, apakah ada nilai lain yang menurut Bapak sama pentingnya? Terima kasih. Kalau misalkan menurut saya, nilai lain yang sama pentingnya itu ada di nilai berorientasi pelayanan. Karena kadang masyarakat itu datang ke rutan dengan berbagai kebutuhan dan kondisi emosional yang berbeda. Jadi semua petugas ini harus mampu memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan solutif. Karena pelayanan yang baik itu bukan hanya soal aturan, tapi juga bagaimana masyarakat merasa dihargai. Saya setuju dengan Pak Luki ya. Kadang hal sederhana seperti
menyapa dengan ramah, atau menjelaskan prosedur dengan baik, itu bisa membuat masyarakat itu merasa lebih nyaman. Nah, sekarang kita masuk ke isu yang cukup sensitif. Masih ada anggapan di masyarakat bahwa handphone bisa masuk ke dalam lapas atau rutan karena adanya keterlibatan oknum. Gimana nih tanggapan Bapak-Bapak? Kalau saya melihatnya begini, Bu. Ketika ditemukan handphone ilegal, itu emang harus menjadi bahan evaluasi bersama. Tetapi yang sering luput ini adalah fakta bahwa petugas juga rutin melakukan razia dan berhasil menemukan barang-barang terlarang tersebut. Artinya, pengawasan di rutan dan lapas itu masih tetap berjalan, Bu. Saya setuju ya dengan Pak Ketut. Tapi menurut saya pengawasan ini juga harus ditingkatkan. Karena masyarakat tentu berharap barang terlarang tidak masuk sama sekali. Jadi bukan hanya penindakan, tapi juga ada pencegahannya. Betul, disinilah nilai kompeten dan adaptif diperlukan. Petugas harus sering meningkatkan kemampuan serta mengikuti perkembangan modus-modus baru yang digunakan untuk menyelundupkan barang terlarang. Dan jangan lupa, peran keluarga serta masyarakat juga penting. Kadang masih ada pihak yang mencoba memasukkan barang yang dilarang. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab petugas semata. Nah, kalau tadi kan terkait handphone. Nah, kalau terkait pungutan liar, gimana pendapatnya? Kalau soal pungli ini jelas sudah tidak bisa ditoleransi. Karena ini bertentangan dengan nilai berakhlak, khususnya akuntabel dan loyal. Nah, saya setuju. Satu orang aja yang melakukan pelanggaran bisa merusak citra banyak petugas yang bekerja dengan jujur. Karena itu, pengawasan internal dan integritas pribadi sangat penting. Bahkan menurut saya, pencegahan pungli harus dimulai dari diri sendiri. Jangan menunggu diawasi, karena integritas adalah tentang melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Nah, itu kalimat yang bagus sekali, Pak Sandi. Melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang melihat. Menurut saya, itu sangat menggambarkan semangat berakhlak. Kalau boleh satu harapan nih untuk pemasyarakatan ke depannya, apa yang ingin disampaikan? Kita mulai dari Pak Ketut lebih dulu. Tentunya, saya berharap kepercayaan masyarakat terhadap pemasyarakatan terus meningkat melalui pelayanan yang profesional dan transparan, Bu. Dan kalau menurut saya berharap inovasi-inovasi pelayanan semakin berkembang sehingga masyarakat bisa memperoleh layanan yang lebih mudah dan cepat. Dan saya berharap seluruh insan pemasyarakatan terus menjunjung tinggi integritas dan nilai berakhlak dalam setiap pelaksanaan tugas. Kalau dari saya berharap sinergi antara petugas, masyarakat, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan ini semakin kuat, sehingga tujuan pemasyarakatan dapat tercapai dengan baik. Oke, terima kasih banyak nih kepada para narasumber atas diskusi yang sangat menarik hari ini. Dari perbincangan kita dapat disimpulkan bahwa berbagai isu di lingkungan pemasyarakatan harus disikapi secara bijak melalui penerapan nilai-nilai berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, hingga kolaboratif. Semuanya punya peran penting dalam mewujudkan pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Saya Nadia, pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast Latsar berikutnya. Salam berakhlak. Terima kasih dan sampai jumpa.